Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Tony Service. Kali ini saya lagi nyervis, tapi suasananya agak beda. Di dekat kebun pisang ada apa itu? Pohon tebu, dan di bawah pohon mangga. Oke. Meskipun suasananya begini, tapi ini cukup nyaman banget, adem, bisa buat nyervis. Oke. Sekarang kita mulai. Untuk nyervis ada rice cooker merek Panasonic SR CEZ18. Ini kasusnya nasinya kering. Oke. Kita mulai kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita cabut dulu kabelnya supaya nanti mempermudah kita membongkarnya. Kita buka. Nah, itu astagfirullah. Kita buka bautnya. Ada baut di samping. Supaya nggak hilang bautnya, kita kumpulkan lalu kita congkel. Oke, sudah terbuka. Kita buka dulu dengan dicongkel seperti ini. Untuk tuasnya ini, tuas ini kan berhubungan dengan tombol untuk memasak, karena kita mau mengganti untuk di dalam sini ada posisi otomatisnya di samping. Ini harus kita buka. Ini cara yang sama. Kalau yang posisi termostatnya itu ada di samping, di dalam sebelah sana, kita kan pakai kunci ini nggak bisa. Kalau mengganti nggak bisa, jadi harus kita buka untuk nasinya ini ya, harus kita buka. Ini berlaku untuk semua merek yang posisi seperti itu. Dari sebelumnya saya juga sudah upload ya beberapa cara mengganti termostat dengan lain merek. Ada Mas Puyon, ada merek-merek yang murah juga ada gitu ya. Dan ini dengan merek Panasonic yang harganya mahal, itu kurang lebih sama caranya itu. Jadi kalau kita mau mengganti komponen itu nggak langsung kita ganti, tapi kita analisa dulu keluhannya di mana. Nah, setelah diketahui keluhannya itu apa, baru kita lakukan penggantian. Nah, dalam hal ini kasusnya itu dia nasi kering. Nah, kalau nasi kering itu bisa dipastikan dari termostatnya. Nanti kita akan mengetahui nilai termostatnya itu berapa derajat setelah kita bongkar, karena lain-lain rice cooker itu beda-beda. Tapi meskipun beda, nilainya kisaran 70 sampai 81 atau sampai 85 derajat. Itu nilai yang pada umumnya dipakai pada penghangat rice cooker. Dan untuk membuka dalamnya ini, itu kan harus diputar. Dan posisi kunciannya sama seperti merek-merek yang lain, itu ada kunciannya di sini.
Ini teman-teman yang di dalam ini kita congkel dulu. Kita membukanya pakai obeng yang panjang gitu, di congkel. Ini setelah saya periksa, ternyata merek Panasonic selain kuncian yang satu buah, itu ada model klem yang di dalamnya sini ada model semacam klem. Jadi kalau meskipun dicongkel kuncian yang satu tadi itu, kalau diputar ini nggak akan bisa. Jadi kita pakai cara lain, kita buka dari atas. Kita buka dari atas. Jadi untuk bongkar sesuatu kita sesuaikan dengan model-model yang di pabrikannya ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya kita mengandalkan satu macam. Ini tadi yang saya maksud dengan klem-klemnya itu di sini. Jadi ini kuncinya kita kembalikan. Nah setelah ini baru termostat yang ini kita ganti. Kita mau lihat dia pakai yang berapa derajat kalau untuk merek Panasonic. Ini pakai yang 78 derajat. 78 itu kalau di pasaran itu enggak ada teman-teman ya. Kita cabut dulu. Kalau yang aslinya Panasonic pakai 78. Dan saya itu ada yang nanti kita ganti seperti ini. Ini ada beberapa macam ukuran dan modelnya juga beda-beda ya teman-teman ya. Ini kalau yang model begini ada yang 95 derajat, ada yang 85, terus yang ini 80 derajat, 81 dan 70. Nah untuk kali ini saya cari nilai yang paling mendekati dengan yang mau kita ganti. Karena ini 78 derajat, saya mau pakai yang ini, yang 80 derajat Celcius untuk menggantikan. Jadi ya beda sedikit, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk ini pilihannya ada dua, mau pilih yang 80 derajat atau yang 70 derajat. Ini dua-duanya bisa dipakai, yang ini 70 dan 80. Dan saya sekarang ini akan pakai yang 80 derajat Celcius untuk menggantikan yang aslinya ini 78 aslinya. Nah, saya gantikan dengan yang 80 derajat Celcius. Nah sebelum kita pasang untuk termostatnya, kita kasih media untuk penghantar panasnya di sini supaya panas yang ada di badan rice cooker itu tersalur ke termostatnya, ke otomatisnya. Jadi supaya bisa berfungsi dengan baik untuk sensornya. Kalau misalkan teman-teman nggak tersedia untuk pastanya, grease atau pasta itu, kalau misalkan nggak tersedia, langsung aja juga nggak apa-apa. Jadi itu hanya solusi ya, apa pilihan. Kalau ada boleh pakai, kalau nggak ada nggak juga nggak apa-apa. Ya. Dan sebagai tukang servis teman-teman, itu
kita sering menemui kendala, terutama ukuran spare part atau mungkin yang kalau kita cari itu nggak ketemu. Nah, bisa seperti itu, kita harus berusaha untuk improvisasi dengan carikan penggantinya yang bisa dipakai, yang tapi harus aman. Jadi kita kalau mengganti sesuatu diusahakan keamanan itu harus kita perhatikan, dari keamanan peralatan sendiri dan juga untuk keamanan dari pengguna, yaitu pemilik. Jadi selain kita nih mencari rezeki, juga kita perhatikan keamanan pemiliknya. Dengan begitu insya Allah langganan yang ke kita itu puas dengan hasil kerja yang kita lakukan. Ini udah kita pasang kembali di posisinya. Oke. Setelah masuk ke posisinya, kita periksa kembali apakah ada yang belum dipasang. Oh, masih ada satu lagi teman. Ini dari groundnya, ini groundnya yang belum. Ground ini fungsinya untuk menetralisir, atau misalkan ada arus listrik yang bocor, itu bisa terbuang lewat ground, jadi aman. Ini posisinya ngedip. Nah, kalau untuk rice cooker bisa dikatakan jarang yang pakai ground, tapi untuk Panasonic nih dia pakai. Oke, setelah itu kita kembalikan dengan cara ditekan. Dan untuk memasang ini kita perhatikan baut yang di sampingnya sayang. Ya, sebentar lagi. Oke, setelah baut ini ketemu, kita tinggal tekan. Oke, bautnya kita pasang. Dan kita kembalikan. Oke, selesai. Demikian cara servis rice cooker merek Panasonic yang statusnya keluarnya itu nasi kering. Dengan kita berganti dengan termostatnya tadi itu, masalahnya sudah teratasi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.